Halo teman-teman, selamat sore. Selamat sore, Kak. Oke, yang bisa on cam boleh on cam. Suara aku jelas nggak? Iya, Sip. Ini tumben nih, masih 5 orang nih yang join. Gimana minggu kemarin? Sama Kak Ciko ya? Masih ingat materinya tentang minggu kemarin? Minggu kemarin belajar apa? Minggu kemarin, ketiduran, Safa. Oh nggak join? Nggak apa-apa, nanti dapat eh, kelas pengganti. Iya, benar. Jadi minggu kemarin kita belajar string ya. Kok kita? Kalian sama Kak Ciko belajar string tentang penggunaan apa saja yang bisa dilakukan di variabel tipe data string gitu ya. Selain Safa yang lain ini masuk semua minggu kemarin. Steven masuk, Rara masuk. masuk. Oke, paham. Paham kok. Oke, sip. Ini user ini siapa ya? Halo? Halo user? Ya, tidak menjawab. Oke, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi aku bakal jelasin dulu kita hari ini bakal ngapain. Jadi hari ini kita bakal eh biasakan dirimu dengan metode untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dipahami. Lalu gabungkan semua pengetahuan yang didapatkan dari latihan yang lalu. Jadi intinya kita akan membuat kode yang ringkas itu kayak gimana, sama kita lebih ke pendalaman materi-materi yang udah kita pelajari dari awal. Gitu. Kita sedikit ingat-ingat dulu ya, mungkin lupa tentang materi yang minggu kemarin. Jadi minggu kemarin benar tadi kata Steven kita belajar cara untuk operasi ada string ya. Jadi tipe data apa aja yang kalian udah ketahui? Ada yang tahu tipe data apa aja selain string? String kan yang huruf ya. Kalau yang selain string apa tipe datanya? Udah tahu nggak? Ya, angka. Angka itu ada dua tipe data ya. Jadi ada yang bilangan bulat itu namanya integer. Terus untuk yang desimal itu namanya float. Tuh. Terus juga operasi yang bisa dilakukan terhadap string ada tentang tentukan panjang dari suatu string. Pakai apa? Ada yang tahu untuk menentukan panjang dari suatu string? Nama perintahnya? Minggu lalu udah kan ya? Iya, benar. Pakai len. Katanya Safa nggak ini, nggak join. Kok tahu?
Oke, aja materinya. Jadi untuk menentukan panjang dari satu string tuh pakai len. Terus untuk potong satu atau beberapa karakter dari sebuah string itu pakai ini ya. Jadi kita harus tahu indeksnya dulu. Kita identifikasi indeks keberapa gitu. Terus untuk cari sebuah kata atau kalimat di dalam string pakai yang namanya titik find. Jadi mencari kata-kata apa yang mau dicari, dan untuk ubah semua huruf di dalam string menjadi huruf kecil kita pakai yang namanya lower. Gitu. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan tentang minggu lalu? Udah clear? Kalau clear kasih jempol. Coba. Oke, sip. Kebanyakan sudah clear. Kita berarti udah siap nih lanjut ke materi yang berikutnya. Oh ya, minggu kemarin juga bahas tentang interpreter ya. Jadi program spesial yang memahami dan melaksanakan perintah komputer. Terus juga minggu kemarin itu tentang fungsi untuk mengubah dari suatu tipe data ke tipe data yang lain. Untuk ubah dari string ke integer kita pakai yang namanya int. Ya, jadi untuk sebaliknya untuk integer ke string pakai yang str. Jadi fungsi-fungsi untuk mengubah dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Tuh, caranya dengan mengidentifikasi variabelnya dulu. Misal variabelnya menyimpan inputan nih. Terus nanti kita tulis lagi variabelnya. Terus int di dalam kurungnya nama variabelnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang hari ini. Jadi materi hari ini tentang konstruksi bersarang. Apa sih konstruksi bersarang itu? Jadi konstruksi bersarang itu untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dibaca. Gitu. Intinya kita akan membuat kode yang udah kita pelajari dari pertemuan pertama itu supaya lebih ringkas dan mudah dibaca. Gitu. Nah, terus apa yang harus kita ketahui untuk membuat konstruksi bersarang? Jadi, kita harus memahami konstruksi mana saja yang bisa disarangkan satu sama lain. Kita juga harus cari tahu bagaimana membuat sebuah konstruksi bersarang dengan benar. Misal nih, yang kalian tahu ya dari pertemuan-pertemuan kemarin. Misal kita mau membuat inputan yang inputannya itu angka atau diubah ke inputan kan sebenarnya kan variabel string ya. Lalu untuk mengubahnya ke integer kita pakai konversi int gitu. Jadi biasanya kan kita pakainya membuat variabel dulu. Sebentar. Kita membuat variabel dulu, misal variabelnya massa. Berarti kita buat inputannya berat dari tas gitu. Nah, untuk mengubah variabel massa dari ini kan sebenarnya string ya, kita ubah ke integer, maka kita tulis lagi massa sama dengan integer nama variabelnya, gitu ya. Nah, untuk digunakan konstruksi bersarang atau untuk membuat kode semakin ringkas, kita bisa pakai yang namanya kayak gini nih. Nah, gini. Jadi, cukup tulis satu nama variabelnya, lalu gabungkan int-nya dengan inputnya. Jadi, inputnya itu ditaruh di dalam int. Kita tulis dulu int-nya, terus buka kurung dan tutup kurung seperti biasa. Nah, di dalamnya masukkan inputnya. Lalu input dan kata-katanya, berat dari tas. Jangan lupa buka kurung dan tutup kurungnya. Kelihatan kan ya di bawah nih ya? Kelihatan nggak atau ketutupannya nih? Kelihatan. Oke. Gitu, jadi intinya adalah membuat kode yang awalnya ada 2 baris ini menjadi 1 baris, jadi lebih ringkas dan lebih mudah untuk dibaca. Kayak gitu. Nah, misal nih, ada contoh tulis program yang menghitung harga dari makan malam saat menginap di hotel. Harga dari makan malam dan durasi menginap dimasukkan oleh pengguna. Tuh, jadi ada fungsi inputan di situ. Kita buat dulu variabel harganya, input, seperti kata-katanya seperti biasa di dalam inputnya. Terus kita bikin, karena dia harganya ini akan menggunakan operasi matematika, maka harus diubah ke
integer, maka kita tulis lagi kan biasanya harganya, terus kita identifikasi int-nya jadi ke variabel string harga ini kita ubah ke integer gitu. Terus di sini dia juga minta untuk inputan banyak harinya, sama kayak tadi. Jadi kita buat variabel hari, terus variabel harinya diubah ke integer. Nah, ini kan kurang ringkas ya. Nah, cara ringkasnya yaitu dengan konstruksi bersarang. Jadi cukup tulis satu variabel nama harga, lalu masukkan inputannya ke dalam int. Sama untuk harinya juga. Jadi untuk harinya tulis satu nama variabel hari, lalu tulis inputan di dalam int-nya. Gitu. Tinggal nyalin aja yang ada di inputan di dalam int. Lalu seperti biasa harga totalnya sama, harga dikali hari, lalu di print harga totalnya untuk mengetahui harga dari durasi menginap, harga dari makan malam dan durasi menginap oleh pengguna. Gitu. Misal nih ada lagi program untuk menemukan jumlah dari panjang jawaban pengguna terhadap pertanyaan survei. Ini tentang pertemuan kemarin ya. Jadi misal ada ulasan, lalu kita harus mengetahui apa yang disukai, terus apa yang nggak disukai, terus apa yang bisa diperbaiki gitu. Nah, di sini kodenya yang pertama kita buat feedback atau FB1. Jadi menyimpan inputan tentang apa yang disukai pengguna. Terus FB2 ini menyimpan inputan apa yang tidak disukai. FB3 ini menyimpan inputan apa yang bisa diperbaiki. Nah, lalu kita harus menghitung semua ini dari FB1, FB2, FB3 ini jumlah dari panjang jawabannya. Kayak tadi yang udah dikasih tahu sama Safa kalau nggak salah ya. Jadi tadi pakai yang len ya. Kita tulis aja variabelnya, misal L1 sama dengan len, terus variabel yang akan dihitung. Jadi karena kita mau menghitung FB1, maka yang dimasukkan FB1. Terus lanjut L2 sama dengan len FB2 dan L3 sama dengan len FB3. Gitu. Nah, untuk menjadi panjang totalnya berarti L1 tambah L2 tambah L3, lalu di print total karakternya. Nah, ini kan kurang singkat ya. Nah, untuk persingkatnya sama kayak tadi. Jadi kita tulis dulu len-nya dulu, baru dalam len-nya tulis inputannya. Gitu. Jadi inputan selalu berada di dalamnya. Jadi langsung aja tanpa FB1, FB2, FB3 langsung pakai variabel L1. Jadi L1 sama dengan len, ditulis inputannya, baru nanti ketemu L1, L2, L3 langsung panjang totalnya. Dan terakhir di print. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? L1, L2, L3 itu apa ya, Miss? Kalau berdasarkan yang di sini kan dia menghitung len-nya kan. Dia cuma menghitung panjang dari variabel yang menyimpan inputannya. Nah, untuk dia memperingkas, maka langsung aja dia dibuat L1, L2, L3. Sebenarnya kamu mau nulis di sini FB1, FB2, FB3 nggak apa-apa. Variabel kan bebas namanya. Yang penting kamu harus menjadikan satu supaya lebih ringkas gitu. Oke, makasih, Miss. Sebentar nih ada yang minta meeting ID. Iya nggak apa-apa. Yang minta meeting ID ini siapa ya? Apa jangan-jangan udah masuk? Gara-gara telat. Oh iya Mahesa, sorry ya Mahesa ya. Ya, next aku kirim ada meeting ID-nya deh Mahesa. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi. Kalau untuk nama variabelnya bebas ya, nggak harus L1, L2, L3. Yang penting kalian paham cara menggabungkan atau meringkas suatu kode gitu.
Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga ya dari kode yang awalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 baris ini kita udah ringkas jadi 1 2 3 4 5 baris ini. Nah, sebenarnya bisa lebih ringkas lagi. Jadi cuman ada satu perintah menggunakan print ini gitu. Jadi langsung dalam print kalian masukin tanpa variabel langsung total karakter, terus ada len inputnya apa yang pertama ini, yang ini dimasukkan ke sini, terus ditambah sama len yang kedua yang ini, terus yang ketiga dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu bisa, tapi eh, karena keterbatasan yang ada di komputer itu kita nanti bakal nggak akan kebaca karena saking panjangnya. Maksudnya dia akan ke bawah kayak gini. Jadi menurutku lebih kurang efisien. Jadi lebih baik kita buat kayak gini aja. Jadi cukup tuliskan variabel 1 apa, variabel 2-nya apa, variabel 3-nya apa. Lalu seperti biasa tuliskan untuk variabel yang menyimpan penggabungannya. Jadi ini untuk panjang totalnya kan tinggal ditambahin aja. Terus baru terakhir printnya. Gitu. Oke, jadi kesimpulan sementaranya, konstruksi bersarang itu memperbolehkan kita untuk membuat kode program lebih sederhana dan ringkas. Terus kita bisa aja untuk menyarang perintah yang mengembalikan hasil, dan penting untuk menemukan keseimbangan antara keringkasan kode dan kemudahan baca. Tuh. Tapi nggak semua bisa ya, jadi dari contoh ini kita cuma bisa untuk menggabungkan int atau mengubah dari suatu data tipe string ke integer dengan input ini, int input, dan yang kedua itu contohnya adalah len dan input gitu. Jadi nggak semuanya bisa digabung sebenarnya. Oke, clear? Seperti biasa kita ke platform yang nomor 1. Oke, ini kalian kerjakan nanti. Aku mau contohin yang nomor 7 deh. Biar memahami juga kalian sampai mana tentang string. Jadi nomor 7 ini kalian harus bikin kayak gini. Bagaimana kamu menyukai latihan? Dia minta inputan kan ya? Terus nanti kalian masukin inputannya sangat keren. Dengan panjang dihitung nanti sangat keren ini panjang masukannya itu ada 12, terus pencarian negatifnya nggak ada, karena sangat keren kan positif. Nah, terus pencarian positifnya dia ketemu di indeks ke-7, gitu. Tulis program yang melihat masukan magang pro tim. Program meminta masukan dan menganalisisnya, hasilnya adalah seperti berikut. Jadi panjang ulasannya, terus hasil pencarian untuk negatifnya itu menggunakan kata bosan, dan untuk mencari pencarian positif dia pakai kata keren. Oke. Yang pertama yang harus aku lakukan kira-kira tulis apa dulu nih? Ada yang bisa bantu? Miss, password aku apa? Siapa nih? Siapa yang ngomong barusan ya? User ya? User siapa user? Aduh, jangan Miss, tapi habis press install jadi gini. Oh, oke, wait. Arujan ya? Miss, Itu Arujan. Di kolom chat. Oke, ada yang bisa bantu ini? Yang pertama dilakukan adalah
Ini baris pertama apa? Halo? Input. Iya, pintar. Jadi yang pertama kita buat input. Misal variabelnya feedback deh. Oke, dah kita udah bikin inputan bagaimana kamu menyukai latihan. Terus dari sini dia minta programnya yang pertama untuk mencari panjang ulasan. Mencari panjang ulasan pakai apa? Len. Oke, sip. Jadi kita pakai len. Gini kan ya? Jadi len terus dalam kurungnya adalah nama variabelnya. Variabel yang menyimpan kata feedback atau apa yang akan dicari panjangnya. Gitu. Terus yang kedua itu hasil pencarian untuk negatif menggunakan kata bosan. Untuk mencari kata bosan pakai apa? Find. Ya, betul. Nah, karena ini kita kan nggak tahu ya nanti yang dimasukkan oleh pengguna itu bosannya entah pakai B besar atau mungkin dia typo pakai O besar gitu kan. Nah, supaya selaras atau nanti yang akan dituliskan itu bisa B besar, bisa B kecil, kita pakai apa? Ada yang tahu nggak? Supaya kebacanya semua kecil hurufnya, stringnya. Lower. Ya, betul. Jadi kita tulis di bawah sini. Tuh, terus print untuk pencarian negatif dengan menggunakan kata bosan. Berarti print kata-katanya pencarian negatif. Feedback titik find dalam kurung apa dalam kurung berarti yang akan dicari apa? Bosan. Iya, sip. Sama untuk yang terakhir karena bedanya dia menggunakan kata keren untuk mencari hasil yang positif. Oke, gitu. Oke. Bisa mengerjakan? Jadi intinya biasanya kan kalian tulis line-nya tuh dalam variabel lain kan. Kalian tulis di sini misal gitu kan. Nah, ini langsung aja kalian jadiin lebih ringkas. Jadi dia digabung di print-nya. Itu feedback file-nya juga sama. Kayak gitu. Nah, silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 7.
Ini yang ngerjain tuh nomor berapa? Ya, Nah, yang nomor 4, yang konstruksi Semarang. iya, Yang nomor 1. iya. Pertemuan 4 nomor satu. Nomor 1 tadi salah terus. Nomor satu. Hmm. Nomor satu. Coba share screen. Kamu bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A jika B mengembalikan sebuah hasil. Oke. Terus yang kedua, harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuat lebih mudah dibaca. Bener nggak? Bener ya? Oke. Terus, programmer percaya dengan tegas bahwa kode yang lebih singkat lebih baik. Oke, ini nggak termasuk karena nggak semuanya boleh disingkat juga. Terus kode bisa dibuat lebih singkat menggunakan konstruksi bersarang, benar. Terakhir, konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disarankan di dalam satu sama lain dengan cara apapun. Kira-kira semuanya bisa nggak, Arjuna? Salah. Yang terakhir ini. Nih. Apakah semua kode bisa dikonstruksi bersarang? Hmm. Yang terakhir, Ini yang ini. Nah, iya itu nggak usah, karena nggak semua kode bisa disingkat. nah, Ya, nomor 4 ya. Oke. Ya, yang pertama kan udah bener nih dibuat inputan. Terus yang kedua di lower atau dikecilkan semua inputannya. Terus yang ketiga ini mencari panjang ulasan. Buat cari panjang ulasan pakai apa, Cliff?
Untuk mencari panjang pakai pakai len ya. Nah, untuk penulisan len yang mau dituliskan, yang mau dicari panjangnya apa? Panjang ulasannya disimpan di variabel apa, Cliff? Ulasan atau masukannya itu disimpan di variabel apa? Kan ulasannya dari inputan ya. Inputannya dimasukkan di variabel apa? Ini inputan ini disimpan di variabel? Masukkan. Iya, di variabel masukan. Berarti untuk mencari panjangnya, nah sip. Panjang dari variabel masukan. Nah, bener tuh yang ketiga. Terus yang keempat, mencari kata buruk ya. Untuk mencari suatu kata di variabel string pakai apa? Fine. Ya, gimana penulisan find-nya? Ini sih untuk yang di bagian nomor 2 Kak. Yang nomor 4 maksudnya. Ya, ini aku lagi jelasin punya Cliff. Coba lihat share screen-nya Cliff sambil bareng dijelasin. Kinan. Udah lihat share screen-nya Cliff belum, Kinan? Biar nggak jelasin 2 kali. Belum. Coba dilihat dulu share screen-nya Cliff. Bentar, masih azan ya. Yes. Kinan udah lihat share screen-nya Cliff? Halo Kinan? Udah. Udah, oke. Lanjut ya. Tadi sampai ke udah cari panjang dari ulasannya pakai len. Nah, lanjut kita cari kata buruknya. Kan pakai find. Penulisan find-nya masih ingat nggak minggu lalu cara penulisan find? Sebelum find? Sebelum find gimana? Yang akan dicari kata-katanya di variabel apa? Cliff sama Kinan. Nama variabelnya yang menyimpan ulasannya apa? Masukkan. Iya, coba tulis masukkan. Nah, terus titik find. Besar. Titik find. Pakai kecil. Oke, nggak boleh ada spasi tuh antara find sama tanda kurung yang kata yang akan dicari. Nah, gitu. Jadi untuk mencari suatu kata, variabelnya apa, terus titik, terus find di dalam kurungnya adalah kata yang akan dicari. Gitu ya.
Miss, ini kodenya udah bener, tapi tapi salah, Apa? salah. Tapi jawabannya udah benar. Itu gimana kodenya? Ya udah deh. Dia mau nggak bisa, Miss. Itu bisa. Emang harus share screen dulu emang biar bisa. Siapa tadi? Cliff. Kenapa Cliff? Hmm? Udah bingung kah? Mm-mm. Jadi intinya kan dibuat kodenya ringkas. Jadi inputnya dimasukkan ke dalam INT-nya. Tapi Terus, nggak bisa. hasilnya udah bener belum? Yang harus dibayar berapa? Jawabanmu. 4550 juga Benar. sama? Udah sama? Benar. Kalau udah sama kayaknya kata-kata yang ada di dalam lah itu bisa. Benar, Miss. Oke, Mahesa bisa lihat share screen yakinan nggak? Aku jelasin lagi nomor 4 ya. Lihat share screen yakinan ya Mahesa ya. Halo Mahesa? Nomor 5. Nomor 5 tadi kayaknya aku udah jelasin. Belum ya? Coba share screen Mahesa. Tadi aku jelasin materinya tentang apa Mahesa? Cara membuat kode lebih singkat. Nah, kode ini coba dibuka soalnya di kanan. Nah, tuh, optimalkan program supaya memiliki lebih sedikit dari 6 baris. Nah, berdasarkan tadi aku udah jelasin cara menggabungkan
integer dengan input. Nah, ini kan udah jelas nih, ini ada integernya, ini ada inputnya. Nah, ini bisa nih, ini kan ada inputnya 1, 2, 3, integernya 1, 2, 3. Nah, bisa tuh 6 baris itu bisa jadi 3 baris dengan penggabungan yang udah aku jelasin tadi. Kira-kira gimana? Kalau inputnya dimasukkan ke integer. Bisa? Bisa nggak? Ada gambarannya nggak? Jadi, kamu langsung copy aja ini, input harga tiket pesawat. Nah, ini kamu copy, kamu taruh di dalam sini. Nih, di harga orang itu. Yang variabelnya sama. Harga tiket pesawat itu dimasukkan di variabel harga orang kan. Berarti harga orangnya diganti inputannya. Udah, paste, Ctrl V. Ctrl V, Mahesa. Ctrl V. Atau mungkin klik kanan paste bisa. Kamu pakai mouse Ini atau nomor pakai 4, cara keluarnya gimana? bentar. Kamu bisa kamu bisa. Kamu pakai mouse atau pakai laptop, Mahesa? Laptop. Ntar, Mahesa, Kinan. Ntar ya, sabar ya. Nah, tuh copy, terus di dalamnya INT-nya harga orang, kamu klik kanan, satu aja, satu kali klik, terus kamu paste. Inputnya juga diikutin, Mahesa. Nah, dari input sampai harga tiket pesawat. Nah, tapi inputnya diikutin, inputnya belum diikutin ya, Teta ya? Itu cuma harga tiket pesawatnya doang, inputnya juga diikutin. Input sama kurungnya. Oke, aku ke Kinan ya. Coba dikerjakan, Mahesa. Ini belum ada ininya, Kinan, di sini. Coba ditulis masukan. Kelihatan nggak ini? Notesku di kamu, di share screenmu. Halo, Kinan? Maksudnya Nggak ada ini, coret-coretanku. coretannya apa tuh artinya? Di layar kamu nggak ada coretan dari Zoomku ini? Ada, tapi kadang ngerti. Oh iya, berarti kamu masukan ditulis. Di situ, masukannya, variabelnya kan masukan. Terus titik,
Belum selesai. Fine. Nah, terus antara fine sama kurungnya jangan ada spasi. Nah, coba. Ini gimana caranya? Coba di stop dulu yang kotak dipencet. Apa nanti? Yang ini kotaknya dipencet dulu. Nah, kamu pilih yang ini, yang centang. Nah, coba. Yes. Hmm? Ya, tulisannya. Ya, lanjutin dulu Mahesa. Terus kalau sudah dituliskan semua, yang input-inputannya udah dipindahkan ke dalam integernya, terus dihapus ini 3 baris atasnya Mahesa. Kenapa Cliff? Yes. Mana bagian mananya yang nggak paham? Hmm. Oke, pertama bikin nama peserta, input nama peserta, terus banyak tugas wajib, terus banyak tugas tambahan. Print nama orang. Itu soalnya ProTim ingin mengoptimalkan analisis kinerja intern. Akan dihitung berdasarkan banyaknya tugas-tugas wajib dan tugas-tugas tambahan yang diselesaikan. Satu tugas kerja wajib 15 poin, satu tugas tambahan 20 poin. Pengguna masukkan banyak tugas-tugas wajib dan tugas-tugas tambahan. Program harus menghitung dan menampilkan kinerja seperti pada gambar. Berarti bikin perhitungannya dulu, Cliff. Variabel perhitungan supaya dari variabel yang menyimpan tugas wajib dan tugas tambahan ini, kamu kalikan dengan sesuai poin-poin ini. Paham nggak maksudnya? Enggak. Nggak. Coba bikin satu nama variabel deh. Apa? Untuk penjumlahannya misal ya, tolong, total gitu misal. Nama variabel, Cliff. Nama variabel. Jangan yang sama dong sama atasnya. Untuk perhitungannya, perhitungan untuk mencari total dari poin-poinnya. Hmm. Ya, berarti sama dengan terus nama variabelnya. Nah, tugas kerja wajibnya 15 poin. Berarti variabel tugas wajib disimpan di apa? Inputannya dari tugas wajib ini, banyak tugas wajib disimpan di variabel apa, Cliff? Banyak tugas wajib ini disimpan di variabel apa? Tugas wajib. Ya, berarti tugas wajibnya dikali dengan 15 poin karena satu tugas wajibnya 15 dikali 15. 15 kan nih di soal? 15 poin. Nah, terus ditambahkan untuk tugas tambahannya 20 poin. Berarti selanjutnya ditambahkannya gimana kira-kira?
Ini. Oke, sip. Terus untuk printnya tuh belum ada kurungnya tuh, nanti error. Ini. Nah, supaya dia memunculkan totalnya, berarti apa yang ditulis di sini di printnya? Nah, sip. Jangan lupa kurungnya. Error itu. Kurung printnya itu. Kurung tutupnya nih, belum kamu kasih kurung nih. Ini. Nah, terus ini juga kurungnya kurang. Ini kan kurung dari input doang, belum kurung dari INT-nya. Oke, kita istirahat dulu ya. Kita lanjut nanti sampai istirahatnya maksudnya sampai jam yang WIB 18.05.
Halo, udah pada balik belum? Saya barusan masih sholat. Oke, yang lain mana nih? Rara, Arujan, Cliff, Gibran, Safa, Zahra, Alia, Mahesa. Nggak bisa Oke. on cam semua kah? Aku, aku bisa. Oke, oke. Oke, kameraku rusak ya. Oke. Ini dilanjut nanti lagi ya. Aku bakal jelasin materi yang kedua. Yang tugas 1 disimpan dulu, nanti dilanjut lagi. Misal tugas 2-nya ini udah paham. Sorry, mana nih? Oke, tadi kita udah belajar tentang apa itu konstruksi bersarang atau cara membuat kode lebih ringkas. Nah, selanjutnya ini kita belajar yang namanya formatting kode. Ini bukan fungsi baru atau bukan eh, apa ya? Perhitungan cara membuat kode baru, tapi ini cuman tentang istilahnya membuat notes gitu. Misal nih, aku membuat sebuah kode ya. Aku seorang programmer, aku membuat sebuah kode. Nah, misal aku dalam membuat sebuah kode itu kadang kita nggak sepenuhnya memahami. Misal ternyata kodeku dipakai sama Rara nih. Nah, Rara harus memahami kalau misal aku nggak nulis sesuatu di kodenya, aku cuma nulis ya kode asli aja dari 1 sampai 0 gitu ya. Itu nggak akan paham. Nah, makanya butuh yang namanya formatting atau notes di situ, di dalam sebuah kodenya. Istilahnya kayak catatan gitu untuk programmer lain. Nah, itu yang namanya kita akan pelajari formatting kode. Jadi, cara untuk membuat kode lebih mudah dibaca oleh orang lain atau programmer lain itu, yang pertama nama variabelnya kan pasti harus jelas dan berarti. Artinya jelas dan mudah dipahami oleh semua orang ya, kayak udah kita bahas di pertemuan pertama atau kedua kalau nggak salah. Tentang membuat variabel yang jelas. Nggak cuman kayak A, B, C, atau 1, 2 itu kan nggak boleh ya. Nah, yang kedua itu penggunaannya cukup untuk konstruksi bersarang. Jadi untuk kalian menggunakan kode yang singkat itu harus sesuai dengan peraturan yang udah ada. Terus menggunakan komen atau notes di kodenya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi, nama yang jelas dan kerapihan yang baik itu nggak cukup. Kita juga butuh yang namanya komen atau penjelasan dari kodenya. Jadi komen itu adalah string di sebuah program yang nggak akan dibaca oleh komputer. Jadi dia nggak akan dijalankan atau nggak akan dibaca oleh komputer. Dia cuman istilahnya bisa dibaca oleh kita manusia yang menulisnya gitu. Jadi penulisannya itu ada dua, ada dengan menggunakan pagar dan yang kedua itu dengan menggunakan titik 3 dihimpit oleh titik petik ya, petik 3. Nah ini tuh dua ini bedanya, yang ini komennya untuk pendek atau komen-komen yang mungkin cuman butuh 1 baris. Nah untuk yang pakai petik 3 ini biasanya untuk komen-komen yang panjang yang lebih dari 1 baris gitu. Nah, kode yang ada kata-kata yang ada di dalam pagar dan di dalam petik 3 ini itu nggak akan dijalankan oleh komputer, teman-teman. Nanti cuma kalian yang bisa baca gitu istilahnya. Misal nih, ada sebuah codingan yang biasa kalian bikin ya, kayak istilahnya kayak integer inputnya ini memasukkan harga paket tour, terus ngeprint cashback yang diterima. Nah, misal nih, programmer lain atau orang lain harus paham kalau kodenya ini diskonnya 5%. Maka kita bikin yang namanya notes kayak gini. Nah, ini nggak akan dijalankan oleh komputernya. Jadi yang cuman baca kita. Jadi kalian pakai aja, karena ini pendek ya bisa muat untuk 1 baris, pakai yang pagar. Jadi ditulis aja pagar, terus kata-kata setelahnya dia akan berwarna hijau di kodenya. Karena dia nggak akan dijalankan oleh komputer. Gitu. Nah, di sini bebas istilahnya, intinya tentang penjelasan dari kodenya. Misal di sini diskon 5% dari harga paket tour. Gitu. Jadi interpreter itu melihat pagarnya dan memahami bahwa baris ini itu nggak mengandung perintah untuk komputer. Jadi dia nggak akan menjalankan perintah itu.
Ini contoh juga untuk yang penjelasannya agak panjang. Jadi dihimpit oleh petik 3. Program yang mencetak banyaknya koin 1 rubble dan 10 rubble untuk mendapatkan jumlah yang dimasukkan. Bebas ya yang ada di dalam komentarnya ini bebas. Karena kalian yang harus membuat komentarnya itu untuk orang lain gitu. Nggak ada istilahnya benar dan salah untuk yang di dalam komentar ini. Gitu. Jadi setiap program itu harus memiliki kode yang ringkas dan jelas bagi programmer-programmer lain. Dan mengapa penting untuk mengetahui aturan-aturan dari bahasa pemrograman Python dan untuk bisa menulis kode yang mudah dibaca. Gitu. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian mau nulis apapun di setelah pagar dan atau menggunakan petik itu bebas mau nulis. Kalau mau ubah ini jadi apapun boleh. Yang penting relevan dengan apa yang ada di codingannya ini. Gitu kan. Mau nulis program untuk mencetak intern, mau typo juga nggak akan ada error-error karena dia nggak akan dibaca oleh sistemnya. Gitu. Paham penggunaan dari komentar? Paham. Oke, sip. Oke. Nomor 1 ini udah bisa kan ya cara ngerjainnya tinggal drag and drop. Nah, untuk nomor 2 ini kalian menuliskan sendiri. Jadi jawabannya apa? Itu. Misal nih, komputer hanya memahami bahasa dari aliran sinyal yang terdiri dari ini kayaknya pertemuan kemarin deh tentang bahasa yang dipahami oleh komputer, interpreter komputer. Ada inget nggak apa? Lupa ya? Oh iya benar, sip Arujan. 0 dan 1. Gitu. Terus sama yang lainnya tinggal ketikkan aja jawaban kalian. Terus nanti di answer. Agar komputer bisa memahami perintah di bahasa pemrograman Python, program spesial telah diciptakan. Materi kemarin, interpreter ya? Interpreter apa? Interpreter. Ya betul, interpreter. Nah, saat mengenali suatu perintah, ia melihat bla 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 dari data variabel. Melihat apa? Tipe data. Atau type bahasa Inggrisnya. Terus ini membiarkan beberapa operator memiliki beberapa arti. Contohnya operator bla 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 bisa digunakan untuk mencari jumlah dari angka atau menggabungkan string. Untuk mencari jumlah dari angka, variabel operator apa? Penjumlahan. Plus. Ya, sip. Tinggal answer. Oke, silahkan dilanjutkan nomor 1 sampai nomor 7. Kalau misal kalian ada waktu luang selesai lebih cepat, kalian kerjain yang bintang. Jadi bagian 2 dikerjakan kah? Ya. Nomor 2. Yes, punya aku kenapa masih salah ya? Mana? Nomor 6. Nomor 6. Nama orang, input nama peserta. Oh, ini kamu dapat 15 kali 10. 10-nya dapat dari mana, Alia? Nih. Kan ini Dari 15. tugas wajibnya. Nah, tugas wajibnya itu kan inputan dari pengguna. Inputan dari penggunanya disimpan di variabel apa?
Ini, tugas wajib nih, baris kedua. Kamu nggak bisa menuliskan apa yang akan kamu tulis oleh pengguna di sini. Kan bisa aja penggunanya bukan kamu. Bisa aja penggunanya memasukkan ternyata banyaknya tugas wajibnya 5 gitu, bukan 10 kan. Berarti yang dikalikan 15 nggak harus 10 kan? Ya. Nah, berarti karena tergantung dari inputan pengguna, jumlah tugas wajibnya disimpan di variabel ini apa? Tugas wajib. Iya, berarti yang dikali 15 apa? Tugas wajib. Iya. Oke. Mana Mahesa? Elemen data yang memiliki namanya sendiri. Apa Mahesa? Elemen data memiliki namanya sendiri itu variabel. Oke, terus bilangan bulat, desimal dan string tipe data, int dan str fungsi untuk mengubah. Oke. Hasil dari fungsi len, coba dijawab. Nah, Di bagian nomor 2, di bagian nomor 3 sama 4, lupa apa namanya? interpreter, Enter apa? interpreter, preter, preter.
pakai e. Yes. Kalau yang ini Tipe pakai bahasa Inggris type. TYPE. Kinan. Siapa tadi ya manggil ya? Kamu ya, Cliff? Ya. Interpreter. Pakai e bukan pakai u, Kinan. Interpreter. Nah, kenapa, Cliff? Yes. Ini tentang pelajaran minggu lalu. Jadi gimana kamu bisa menampilkan James, Jacob, sama Kate berdasarkan dia indeks keberapa? Dia urutan keberapa? Paham kan? Minggu lalu James itu ada di indeks keberapa, Cliff? Ini, cara membaca indeks paham nggak? Iya. Nah, James itu ada di indeks keberapa ini? Ini sama. J-nya, kan kalau kita bacanya yang huruf pertama aja kan. James ada di indeks berapa sampai berapa untuk menampilkan James? 3 sampai 0 7. sampai 5, Miss. Kenapa, Gibran? 0 sampai 5. Iya, 0 sampai 5. 3 dari mana, Cliff? Kan J-nya ini 0. A-nya 1, 2, 3, terus sampai ke belakang nih, sampai ke magang nih. Nah, kita ambil yang James-nya aja. James-nya kan berarti J-nya dari 0. Nah, S-nya ini sampai berapa? Gitu. Jadi kamu tulisin indeks awalnya berapa, 0, terus titik 2, indeks terakhirnya berapa, baru tutup kurung kotak. Gitu. Indeks akhirnya berapa tadi, Gibran? 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi karena James kan ini kan sebenarnya J-nya 0, 1, 2, 3, 4. S-nya kan sebenarnya 4 ya. Tapi supaya S-nya dia keikut, dia harus ditambahin 1. Jadi makanya dia ketambah 5. Gitu, sama kayak nanti yang Jacob dan Kate. Yes. Ya, itu kamu belum nulis plusnya. Jadi antar setiap penggabungan ini harus ditulis plus. Dikasih plus. Nah, dia bakal error karena dia beda tipe data kan. Ini belum nih di sini, Cliff. Kakak, tolong aku nggak ngerti. Yang mana? Wait, ini nih. Iya itu kurang plusnya. Ini kan catatan Yang sama ini kan beda. Jadi kamu harus nulis plus di setiap sini, 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 sini. Ini harus ada plusnya. Oh, Karena dia setiap beda tipe datanya. ini. Ya, Oke.
Kasih, Kak. Sama-sama. Oke, kita balik ke Zoom dulu. Kalian boleh lanjutin nanti setelah kelas. Kalau ada pertanyaan nanti tanya di chat atau mungkin kalau udah kayak udah mentok banget ini udah nggak tahu jawabannya apa, kalian boleh minta jawabannya ya. Yuk balik ke Zoom dulu. Aku mau tanya hari ini belajar apa? Halo? Belajar. Belajar pagar. Belajar pagar doang. Ya, konstruksi bersarang. Itu tentang cara meringkas sebuah kode ya. Terus apa lagi? Ya, komen. Nama hijau. Oke, udah paham ya? Kalau nggak paham nanti boleh tanya. Oke, aku akhiri dulu. Kita ketemu minggu depan lagi. Minggu depan itu... Tunggu sebentar. Oke, minggu depan tentang kita akan belajar cara perintah berkondisi. Ketemu di jam yang sama ya. Oke, see you.